Proses olah TKP masih terus berlangsung hingga kini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan penyebab pasti kejadian. Dua korban jiwa sempat kesulitan dalam proses evakuasi. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Metro TV Belinda Firda di sana. Belinda, apakah sudah ada penyebab pasti ledakan dan juga bagaimana tadi proses evakuasi dari korban? Maria dan pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di belakang rumah yang menjadi tempat kejadian perkara ledakan rumah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Blanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya bisa gambarkan, pemirsa, di layar kaca Anda, ini adalah bagian belakang rumah yang rusak parah. Kalau tadi saya sempat berada di titik depan sisi barat dan juga sisi timur, kali ini kita ada berada di belakang rumah, sehingga kita bisa melihat lebih jelas tingkat kerusakan dari rumah kejadian perkara. Ini adalah bagian belakang rumah, pemirsa, yang ada di layar kaca Anda. Dan ini langsung bisa kita lihat ada dua rumah yang mengalami kerusakan cukup parah. Dan di titik itulah tadi dua korban sempat terhimpit oleh reruntuhan bangunan dan sempat sulit dalam proses evakuasi korban. Sementara itu, untuk saat ini di titik belakang kita juga bisa melihat, Maria dan juga pemirsa, lemparan dari puing-puing reruntuhan bangunan ini terlempar sekitar jarak 10 meter dari rumah kejadian perkara. Ini adalah puing-puing yang bisa kita lihat. Memang tadi saya sempat gambarkan, pemirsa, bahwa lokasi kejadian ini tidak cukup padat penduduk ya di sisi barat. Sementara di sisi timur ada sekitar 3 atau 4 rumah. Ini bisa kita lihat juga di bawah saya, Maria dan juga pemirsa, puing-puing yang bisa kita lihat. Baru kita bisa melihat ini adalah dari bongkahan ledakan dari bangunan, tidak hanya dari bangunan-bangunan yang berserakan, namun juga ada kaca-kaca, pecahan kaca yang berserakan di sisi belakang rumah kejadian perkara. Sementara itu tadi memang kita sempat mendengarkan bagaimana kronologi dari evakuasi korban yang memakan waktu cukup lama karena ada kesulitan. Di belakang rumah tepat di bawah reruntuhan itulah korban tadi dilakukan proses evakuasi. Saat ini sudah bersama saya ada Pak Didi. Pak Didi, boleh diceritakan tadi seperti apa proses evakuasi kedua korban? Ya, jadi pada saat awal kita mendapatkan informasi awal itu dari telepon dari Polsek Puri. Sekitar pukul 9.00, kemudian segera kita meluncur ke lokasi kejadian dan ketika kita sampai di lokasi kejadian, ketika ambulan kami masuk, ini warga sudah teriak-teriak ambulan gitu. Kemudian saya masuk melalui depan rumah, kemudian kita putar balik dan ada korban bayi itu yang dibawa oleh warga, kemudian segera kita naikkan ke ambulan, terus segera kita bawa ke rumah sakit. Di dalam ambulan kita lakukan proses pemeriksaan keadaan umumnya dari kondisi korbannya seperti apa. Pada saat itu nadi sudah tidak teraba. Jadi nadi tidak teraba dan segera memang dengan kecepatan tinggi kita bawa ke rumah sakit terdekat, kurang lebih jaraknya sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Kemudian oleh pihak rumah sakit, ketika kami buka, pihak rumah sakit sudah menyatakan bahwa korban sudah meninggal. Demikian, Mbak. Itu. Pak Didi, sementara untuk yang ibunya tadi sempat diceritakan agak kesulitan begitu, butuh waktu lebih lama. Kalau anaknya sudah berhasil dievakuasi, sementara ibunya membutuhkan 15 hingga 20 menit. Seperti apa tadi proses evakuasi, Pak? Jadi kebetulan kami masih ada di rumah sakit, terus karena informasi dari warga masih ada korban, kemudian kami segera balik. Tapi kami minta kepada teman-teman yang lain untuk mensiagakan 1 unit ambulan lagi untuk mendekat ke lokasi dan sekitar 15-20 menit itu baru dikatakan kelihatan awal itu adalah bagian rambut. Bagian rambut dengan kondisi si pasien atau si ibu-ibu ini tertimpa lemari dengan di atasnya lemari itu masih ada reruntuhan material bangunan. Jadi seperti itu. Kemudian dengan menggunakan upaya manual dengan tangan sempat dibongkar, kemudian dinaikkan ke ambulan. Secara umum kondisi tidak banyak luka yang menimbulkan kematian. Jadi dimungkinkan karena mungkin terhimpit sehingga pasokan oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya ini susah. Dan ketika dalam perjalanan oleh tim kami juga sama dilakukan pemeriksaan secara umum keadaan umum dari pasien tadi. Kemudian nadi masih teraba lemah di bagian nadi karotis yang bisa dilihat oleh tim kami. Kemudian dilakukan upaya
bantuan hidup dasar untuk mengembalikan itu. Iya, dengan dengan kecepatan kemudian kita bawa ke rumah sakit yang sama dengan si anaknya. Sampai di sana juga dilakukan upaya diperiksa oleh para medis dokter yang ada di IGD rumah sakit tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan EKG. Baru setelah diperiksa dari menggunakan EKG itu dinyatakan meninggal. Demikian. Pak Didi, singkat, tadi sempat dihubungi oleh Polsek Puri, itu meminta bantuan karena kejadian apa, Pak? Jadi informasi awal yang kami terima itu adalah ledakan gas LPG. Karena ada korban sehingga kami segera merapat dengan kecepatan yang lumayan tinggi, Mbak. Terima kasih, Pak Didi. Nah, pemirsa, itu tadi keterangan bagaimana proses dari evakuasi korban. Polsek Puri sempat menghubungi tim PMI Kabupaten Mojokerto menyebutkan bahwa ada ledakan gas LPG yang menyebabkan ada korban yang tertimbun dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, memang untuk saat ini tadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kedua korban, anak dan juga ibu sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum terdekat yang ada di wilayah sekitar dari Kecamatan Puri. Sementara demikian, kembali ke studio, Maria. Baik, laporan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur, Belinda Firda, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.